Pertemuan yang penuh dengan makna. Jadi teman-teman datang ke sini, ini adalah pilihan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat kita yang lain punya kesibukan, tidak sempat untuk datang ke sini, padahal bisa memprioritaskan. Yang datang adalah orang-orang pilihan. Nah, saya mengumpulkan teman-teman berkumpul di sini. Ini ada satu tujuan, juga buat bekal kita ketika kita di lapangan nanti, di luaran sana. Karena teman-teman butuh yang namanya arahan, bimbingan, nggak bisa teman-teman habis ijazah pakai cara sendiri. Orang mau nyetir mobil harus diajarin, benar kan? Mungkin pemahaman yang saya paham, teman-teman belum paham apa yang saya paham. Makanya saya ingin menyatukan pemahaman. Apa yang saya pahami, teman-teman paham. Sehingga kita satu pemikiran, satu pemahaman, satu frekuensi. Jadi kita menjadi orang-orang yang sukses dalam mengemban ilmu ini. Karena banyak sekali orang megang ilmu laduni, banyak yang tidak. Pertama, lebih mendahulukan ilmu dibanding adab. Orang berilmu belum tentu beradab. Orang beradab udah pasti dapat ilmu. Orang cuma ngandelin ilmu saja, maka akan muncul yang namanya kesombongan. Tidak bisa diatur. Kenapa? Karena nggak punya adab. Nah, makanya saya mau menekankan pada sahabat semua di sini untuk memiliki adab antar sesama, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap sesama, baik ketika offline maupun online. Nah, di sini saya ingin menyatukan agar kita sama-sama saling kenal satu sama lain, biar enggak lugue-lugue. Jadi biar saling kenal. Ini kalau dikumpulin sebenarnya rame, ya kan? Besok berapa orang yang datang? 30 lebih. Malam ini yang datang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22. Ya, nggak apa-apa. Jadi ada 2 sesi. Malam ini 22 orang, besok 30 orang atau lebih. Nah, mungkin saya datang ke sini tujuannya satu, pertama untuk menyambung tali silaturahmi agar kita satu hati, tidak ada perpecahan. Karena kalau tidak satu hati, teman-teman mudah terhasut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam sebuah kapal semakin banyak penumpang, ya, numpuk, pasti ada yang kecebur. Pastikan itu bukan teman-teman yang kecebur. Seperti sebuah kapal, pasti banyak penumpang. Nggak semuanya sampai pada tujuan. Pasti ada yang nyemplung. Gara-gara oleng, kebanyakan muatan. Itu pastikan itu bukan kita. Nah, saya datang sini untuk menguatkan hati teman-teman agar teman-teman ini memiliki hati yang kuat, amanah, mahabbah, istiqomah, hijrah karena Allah, akhlaknya baik. Karena kalau kita bicara akhlak nggak melihat umur, Pak. Bahkan ada orang udah usianya 40 ke atas, akhlaknya seperti anak SMP, sekolah menengah. Kalau di sini SMP apa? Sekolah menengah. STM. Ya seperti ABG gitu, remaja. Nah, kita ini ingin meluruskan teman-teman agar yuk sama-sama kita rubah akhlak kita, karakter kita. Hablum minan nasnya diperbaiki. Kita alhamdulillah udah jumpa di sini. Ini juga saya mengumpulkan ini agar kita bisa memaafkan satu sama lain apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam grup, ya kan? Ada hal-hal yang membuat kita marah, emosi,
Yuk kita lupakan. Malam hari ini adalah makrab, malam keakraban. Kita saling kenal satu sama lain. Mungkin ada yang di antara teman-teman tidak saling kenal, makanya kita jumpa bisa kenal. Jadi kenalnya bukan sama-sama saya saja, tapi kenal antar sesama. Jadi bisa saling tolong menolong ketika ada yang susah, ada yang sedang sakit. Jadi kita bukan hanya komunitas, tapi kita ini adalah saudara. Gitu. Saya ingin menyatukan teman-teman semua untuk satu hati di bawah naungan Cakra Aura Laduni. Saya ingin teman-teman punya pikiran yang positif, hati yang luas, jangan mudah tersinggung, dan harus memahami satu sama lain. Nasihat buat diri saya juga dan untuk teman-teman, agar setelah pulang dari sini ini menjadi pertemuan yang ngangenin, pertemuan yang dirindu-rindukan, sehingga nanti kita punya momen plan bisa berkumpul jauh lebih besar lagi bersama sahabat-sahabat berikutnya. Karena ini semakin lama akan semakin ramai. Bisa-bisa satu Malaysia kita bisa ngumpul satu ya, bareng-bareng. Mungkin tempatnya sekarang begini, nanti bisa jadi tempatnya jauh lebih besar, ya kan? Hotel atau apa gitu. Kita bisa have fun bareng, bisa menuntut ilmu bareng, ya kan, bisa saling sharing. Jadi saya harap apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman sebisa mungkin untuk paham. Kalau nggak paham, difaham-fahamin, gitu ya. Biar saya menjelaskan tidak dua kali, gitu. Nanti saya udah bicara panjang lebar, ini Ustadz ngomong apa gitu. Tidak paham, cari penerjemah sebelah juga nggak paham juga, gitu kan. Nah, jadi gini teman-teman, ilmu yang saya turunkan pada teman-teman ini untuk mengajarkan kebaikan dalam hidup kita. Teman-teman jangan berpikir kejauhan seperti orang-orang yang gagal dalam ilmu ini. Orang yang gagal dalam menuntut ilmu Karoma Sunan Kalijaga itu karena mentalnya sedang bermasalah, mentalnya sakit, dia tidak bahagia, ya. Mikirnya kejauhan. Kebanyakan mereka berpikir melampaui batas, berkeinginan menjadi seperti saya. Padahal menjadi seperti saya itu nggak mudah, Pak. Saya butuh waktu 5 tahun dihajar habis-habisan. Untuk menjadi guru, mengembangkan ilmu yang nggak kasat mata ini, itu nggak mudah, Pak. Untuk meyakinkan orang itu nggak mudah. Teman-teman bisa kumpul di sini, itu udah Allah yang mendatangkan semua. Dalam hati saya jujur, saya tuh nggak ada keinginan untuk mengajak Pak Nani, mengajak Pak Halim, enggak. Yang datang kalian datang sendiri, ya kan? Saya nggak ngeber mencari murid, enggak. Tapi karena saya punya niat baik untuk menyampaikan, untuk mensiarkan apa yang saya ketahui, apa yang saya paham, gitu ya, agar teman-teman mendapatkan keberkahan ilmu yang sudah saya dapatkan, lalu saya berikan pada teman-teman, seperti itu. Saya ingin sekali teman-teman agar menjadi pribadi yang amanah, karena untuk menjadi orang yang amanah itu sulit, Pak. Amanah itu sulit, memang mudah diucap, tapi action di lapangannya itu sulit. Ini bertolak belakang sama yang bad karakter. Saya harus merubah karakternya dulu yang jelek. Ibaratnya gini, kalau teman-teman ingin dapatkan ilmu, ada satu wadah ember, ya. Wadahnya ini harus dibersihkan dahulu. Tidak mungkin air bersih masuk ke dalam ember yang kotor. Jadi ember ini harus dibersihkan dulu. Artinya apa? Ember ini gambaran dari hati kita. Hati kita, karakter kita, kesiapan kita. Kalau kita sudah cocok, pasti Allah akan memberikan ilmu pada kita. Ilmu ini adalah cahaya. Al ilmu nurun, wa nurullah
la yu'ta lil asi. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Saya melihat banyak, saya melihat dari murid, dari anggota, bahkan orang lain ya, yang bergabung di tempat lain, baru memegang sedikit ilmu, tapi bahasanya ketinggian, tidak sesuai makomnya. Kalau nulis tuh panjang-panjang, seakan-akan ingin mengenalkan dirinya pada orang lain kalau saya itu hebat. Jangan seperti itu. Jadi teman-teman punya ilmu itu untuk disyukuri, dipraktekkan, dan membantu sesama. Dari ilmu ini muncul sebuah keberkahan, Pak. Keberkahan ini hal yang gaib. Kalau sudah berkah, pintu apapun akan terbuka, Pak. Pintu apapun, jalan apapun akan terbuka. Rezeki mengalir, hidupnya bahagia, hatinya nggak pernah hampa, selalu bersyukur, hatinya dekat sama Allah. Yang tadinya malas sholat, rajin sholat. Nah, itu dulu sebenarnya ilmu ini untuk merubah kita, karakter kita, Pak. Yang tadinya playboy berubah pelan-pelan, ya kan? Enggak, saya nggak nyintir siapa-siapa. Laki-laki, ya. Artinya mengurangi, ya. Udah punya mengurangi, artinya tidak ngelirik wanita yang bukan mahramnya, gitu ya. Jalan ke mall, ada yang kurang bahan, jangan dilihatin, jaga pandangan. Kalau dilihatin kepikiran. Makanya ada dalam ilmu ini jaga pandangan, Pak. Jaga pandangan, karena nafsu itu berawal dari mata. Mata turun ke sini, turun ke situ, ya kan? Nah, banyak orang gagal itu gara-gara nafsu syahwat, Pak. Makanya kita harus bisa melawan. Ya. Bagi laki-laki memang nggak bisa ini ya, memang harus dikasih tahu, ya kan? Kalau perempuan bisa, nggak usah diajarin juga ngerti. Tapi bagi kita harus belajar mengontrol hawa nafsu. Rasa kesukaan, rasa ingin melihat hal-hal, contoh lagi buka medsos, terlihat, ya kan? Sekarang udah diganti, jangan nonton yang begitu, paham ya? Nanti keterusan, Pak. Nanti malah ingin maksiat, keterusan. Nanti kalau udah keterusan, nanti muncul aktivitas-aktivitas di luar dugaan. Apalagi yang istrinya jauh, ya. Apalagi yang belum punya istri, ya kan? Makanya jaga pandangan. Jangan senyum-senyum aja. Jaga pandangan, jaga lisan, jangan menghina orang dengan nama hewan. Masih ada yang bertanya sama saya, itu maksudnya bagaimana sih? Maksudnya begini, kalau kita marah sama orang, jangan ngatain orang anjing, paham nggak? Babi, monyet, itu jangan. Kalau teman-teman lakukan terus menerus, nanti karomanya akan lama-lama teman-teman ucap kaku, nggak kaku tuh orang, keberkahannya hilang. Makanya kita harus hijrah lisan, karena masih banyak banget nih di grup laporan secara pribadi ke saya, Ustaz, saya nggak sengaja di lampu merah saya marah sama orang, saya ngatain orang anjing gini. Bagaimana mau saya nggak tahu dah, susah dibilanginnya. Lisannya itu dijaga. Coba kalau kamu dikatain orang seperti itu, marah apa enggak? Ya kan? Bayangkan gitu dulu deh. Dia aja marah, apalagi kamu. Gitu. Makanya belajar lisannya itu jangan toksik, jangan kotor, jaga lisan gitu. Masih suka bicara kotor, berarti memang orang ini belum hijrah seutuhnya, masih berkarakter preman. Ya. Dimulai dari lisan, harus belajar dari mata, jaga pandangan, lisan, ya kan? Terus perbaiki juga ibadah kita. Ada juga yang masih beralasan, Ustaz, saya sakit 3 hari nggak sholat. Ya Allah.
Selama pikiran kita masih jernih, masih bisa berpikir, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kecuali kamu perempuan lagi head. Masa laki-laki head? Mungkin. 3 hari nggak sholat, ya Allah, mantap banget. Ada loh begitu. Terus gimana, Ustaz? Saya nggak tahu dah, capek bilanginnya. Masa sholat aja males. Kalau kita nggak mampu berwudu, tayamum. Ya, sholat kalau tidak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tidur. Saya dalam perjalanan bisa dikosong. Musafir, orang sakit itu bisa dijamak sholatnya. Tapi saya kerjanya di hutan, nggak bisa sholat Jumat. Mau kamu tinggal di hutan, di langit, di goa sekalipun, tetap sholat. Diberi kemudahan oleh Allah. Misalnya kerja di hutan, kan di hutan nggak ada masjid kan? Kerja sawit saya, kerja sama orang Cina, nggak boleh sholat saya, diganti dengan sholat zuhur Pak. Buat laki-laki sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur, gitu. Atau di jamaah, di kosong, di jamaah. Saya seorang security, waktunya jaga, nggak bisa saya ninggalin. Nah, dalam kitab fikih itu diberikan kemudahan. Dia tetap sholat zuhur, diganti Jumatnya menjadi sholat zuhur. Artinya sholat itu harga mati. Mau punya ilmu, mau nggak punya ilmu, wajib sholat. Nah, kenapa saya bicara seperti ini pada teman-teman? Karena banyak orang Islam belum Islam. Makanya saya mengislamkan lagi, biar jadi orang Islam. Memang KTP-nya Islam, IC-nya Islam, tapi kelakuannya seperti bukan orang Islam. Bermudah-mudahan meninggalkan sholat. Nah, amanah terhadap guru. Pesannya adalah amanah terhadap guru. Artinya apa? Artinya benar-benar teman-teman harus menjaga pesan-pesan, diamalkan apa yang disampaikan oleh guru. Suka nggak suka, teman-teman ini murid saya, walaupun saya masih muda, jangan melihat usia. Jangan lihat usia, tapi lihat ilmu. Ya, konteksnya berbeda. Banyak ada orang yang tidak sopan sama saya karena menganggap saya masih muda, masih kecil, padahal dia minta ilmunya sama saya. Harusnya keadaannya dirubah. Saya belajar sama Anda. Mundur makola, wala tandur man kola. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, apa yang diberikan ilmunya, teman-teman. Mengapa saya jadi gurunya teman-teman pada saat ini? Berarti memang udah ketetapan dari Allah, ada sesuatu hal lebih yang teman-teman nggak punya. Yang saya punya, saya dicetak dari 5 tahun yang lalu di Gojrok untuk dipersiapkan, dipertemukan sama teman-teman. Karena menjadi guru itu nggak mudah, Bapak Ibu. Amanah, mahabbah, istiqomah. Banyak orang-orang dulu yang udah jadi guru tumbang. Dia tidak amanah. Gila perempuan, dia punya murid perempuan, dipacari, naudzubillah. Padahal pantangan dalam ilmu ini, la taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Pacaran adalah pintu masuk untuk berzina. Nah, inilah yang membuat mereka gagal, nggak cocok, nggak masuk kualifikasi, gagal produksi ya. Makanya jadi guru itu nggak mudah. Banyak sekali orang gampang-gampangan, menggampang-gampangkan, dikira menjadi guru enak, wah dapat mahal, begini. Enggak, teman-teman, masalahnya tuh banyak. Enggak semua orang bisa bertahan, bisa mengembangkan ilmu laduni. Ilmu ini kental dengan firasat, Pak. Kental dengan firasat. Saya punya murid, udah benar-benar saya ijazah, saya kasih ilmu. Ini orang ambisi, ingin bisa ngisi-ngisi, nggak dapat di saya, dia belajar di tempat yang nggak benar. Dia ngisi orang,
ngisi-ngisi orang. Berkembang nggak? Setiap kebohongan itu nggak akan bisa berkembang, Pak Bu. Sesuatu yang tidak berkah, sesuatu yang diambil dengan cara-cara yang nggak benar, itu tidak akan berkembang. Mungkin yang gabung cuma 1-2, tapi setelah itu yang diajak bergabung, yang diisi, dia akan berpikir ulang. Ini orang benar apa enggak? Masa iya orang full tingkatan harganya 2.500.000 itu dasarnya dari mana? Jadi tingkat guru harganya 1 juta dari mana? Emang benar-benar dia niatnya mencari uang. Pertama gini, untuk menjadi guru itu nggak mudah. Kualifikasi, dilihat karakternya. Saya salah satu orang yang lolos ilmu laduni ini dasarnya dari Pak Ali, Bapak Mukti Nur Ali. Nggak ada yang lain, Sunan Kalijaga keturunnya temunya dengan Bapak Mukti Nur Ali. Pak Mukti Nur Ali mengamanahkan pada saya, muridnya tuh banyak teman-teman. Muridnya nggak saya doang, yang jadi guru tuh banyak. Tapi yang berkembang cuma 2 orang doang. Saya nggak perlu sebut di sini. Tadi saya dapat laporan, Ustadz, saya ditawarin full tingkatan nih dari begini-begini. Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu jaga diri, jangan sampai tertipu. Banyak banget orang yang gimana ya, berambisi. Ambisi, ya Allah, mau nyari apa sih? Orang udah 40, 50, 60 itu fokusnya udah akhirat. Teman-teman tuh udah gak seperti saya lagi. Tahu nggak? Semangat kita tuh udah beda. Dan ini pelakunya usia-usia yang udah 40 ke atas, 50. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, Pak, tobat, Pak. Tobat. Jangan bohongin orang, apalagi menghasut murid saya. Mereka udah paham gitu. Nanti Bapak malu sendiri. Ambisi. Kenapa orang bisa ambisi? Karena karakternya belum dirubah, Pak. Karakternya belum baik, belum bagus. Dahulukan adab sebelum berilmu. Oke lah, tanpa adab dia berilmu. Berilmunya itu hanya sementara saja, euforia saja. Dia dapat ilmu, nggak akan bertahan lama, Pak. Paling tahun depan udah nggak kelihatan lagi, udah nggak nongol lagi, udah ditinggalkan ilmu laduninya, udah kembali jadi orang biasa lagi. Kan tujuan kita belajar ilmu ini untuk apa? Untuk lillahi ta'ala, memperbaiki diri, Pak. Udah itu aja. Nggak usah mencari kesaktian-kesaktian yang lain. Nanti Bapak akan paham. Walaupun Bapak nggak punya ilmu sefi angin, tahu-tahu Bapak akan merasakan kok bisa. Itu muncul keberkahan. Ya, Bapak udah ngerasain ya, Pak Zul ya? Kok bisa jalan cepet? Ya itu berarti ada keberkahan tersendiri. Bapak belum punya ilmunya. Nah, nanti setelah ini teman-teman testimoni silakan ya. Apa yang sudah saya ijazahkan di kejadian nyata, boleh teman-teman ceritakan di sini. Mau bicara? Ya, silakan. Ini gangster kenalkan diri dulu. Saya Zulkifli dulu. Ini gambar dia. Saya Zulkifli daripada Tampin. Memang saya orang Sembilan. Lagi sekarang. Ngomongnya pelan-pelan aja biar orang mudah paham. Saya ini Tuhan gerakkan hati saya bertemu dengan Ustaz. Ya. TikTok. Sebelum ni saya adalah bekas Masuk Ustaz. Udah, pakat. Okey. Saya dah ada. Lepas tu bila saya dapat belajar ni, saya satu apa pun saya dapat. Pergi ke kubur, ke makam, itu saya dah buang. Jadi saya amalkan Ustaz, doa, tahajud. Saya cakap Ustaz, badan saya dia macam ada energi. Tapi dah lama sebulan 2 tu, saya amalkan Ustaz bagi, tangan saya macam ada berlaku elektrik. Ustaz, artinya setiap habis zikir, sholat, energinya tu terasa macam ada elektrik. Saya kata Ustaz, berarti membuktikan ilmu ini ada kan? Saya cakap yang berburukkan Ustaz tu apa ya kan? Ada WhatsApp saya, jangan pergi dengan Ustaz. Untuk apa? Sebab saya gerakkan hati untuk jumpa dengan Ustaz. Buat apa saya nak pergi jumpa yang tolak Ustaz tu? Apa ya kan? Memang bukti benda ni berlaku. Dan apa Ustaz cakap, orang yang fitnah saya sebelum ni, keluarga anak bini dia bergaduh, tak payah macam ni Ustaz. Orang pun dendam dengan saya, daripada jauh dia dah panas. Ni terus terang saya cakap dengan hati saya.
Panas artinya apa? Maksud dia nak hentam saya daripada dekat. Tak payah dekat Ustaz. Daripada jauh dia nak datang hentam, dia dah tak disampaikan saya. Maksud saya daripada contoh ada pintu situ, dia pintu jiran tu, dia datang saya macam nak hentam, daripada jauh dia berat datang kat dia sudah berat. Berat. Maksud dia tak payah macam ni dia dah. Itu saja lain. Itu pengalaman saya kan. Dengan Ustaz. Saya tu daripada Ustaz sendiri. Itu saya rasa pelik. Wah Ustaz, ini betul aneh Ustaz. Daripada jauh tu nak hentam, niat tak baik, daripada jauh dia dah berat. Memang dia tu kan. Tu yang saya tahu pengalaman Ustaz. Sampai dia yang amanah istiqamah. Terima kasih kepada Ustaz lah. Tuhan dah gerakkan hati kita kan. Kita nak pergi sana tambah berapa ribu sini kan. Terima kasih. Ini jangan galak-galak. Galak. Biar teman-teman termotivasi dengan cerita real ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Aziz juga. Suaranya lebih kencang Ustaz. Ya, saya dengar. Okey, selepas saya merawat terima ijazah dari Ustaz dan bulan-bulan sebelum saya sebelum ni saya memang perawat. Dan satu kes tu yang terbaru ni sakit ni dah 3-4 bulan sakit. Dia tengah buka dia nak serang saya, dia buka saya cakap, kaku. Dia cakap dia kaku. Jadi suami dia dengan 2-3 orang jiran ni yang bawa saya ni, Ustaz, macam ni Ustaz? Ya. Itu berapa lama? 3 hari dia mati lah. Saya pun tak tahu, saya pun minum air. Dia bagi air, saya minum air. Saya makan biskut. Ustaz, macam ni Ustaz? Ya lah, 3 hari dia mati lah. Dia nak lawan kan? Dia lawan. Ada 10 minit kan? Sebelum orang sebut. Tak nak lawan aku lagi ke? Kalau tak nak lawan aku lagi, kau tak bertobat, kena lagi sekali. Tak. Saya bertobat. Saya bertobat. Akak dia orang pisah. Saya buatkan air minum semua. Dia minum. Sampai lah hari ni, suami dia kata, Alhamdulillah, tak yang apa ni, yang bagai-bagai, yang bebel ni semua, yang lombok-lombok semua dah tak ada lah. Alhamdulillah semua. Semua total lah. Semua total. Itu bagi Allah SWT kan. Wassalam. Ustaz Hamzah ini perawat, ya kan? Peruqyah. Jadi ada orang-orang yang tujuannya itu untuk bisa mengobati. Nah, kalau kita ngeruqyah dengan ilmu laduni, itu paling cakep, paling cepat dalam mengobati dibanding kita ruqyah manual, ruqyah yang seperti pada umumnya. Nah, Ustaz Hamzah ngehubungin saya nggak pernah saya balas. Pas saya datang dia pengen ketemu, nggak saya balas. Pas baru sampai Indonesia baru saya balas. Jadi gitu teman-teman, yang udah dibuktikan kan, saya udah bilang manusia, hewan, dan jin. Manusia zolim, hewan itu hewan-hewan yang menerkam. Artinya kalau hewan itu nyerang, bukannya kalau kita melihat ular langsung dikakuin, nggak akan kaku. Kecuali ularnya itu nyerang, zolim. Baru kita gini, kena dia. Orang ularnya numpang lewat kita kaku, gitu. Nggak akan kaku. Pingsan. Paham ya? Terus kepada orang-orang yang kemasukan jin, kaku, nanti kaku dia, pingsan sesuai dengan